Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Battle 4 Saham Consumer Goods Terkenal. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Materi video ini merupakan pembahasan lanjutan dari postingan di Instagram @bacasaham. Di antara saham ICBP, ULTJ, Emyor, dan INDF, manakah yang paling bagus untuk dibeli? Nah, sebelum saya membahasnya, mari kita simak beberapa pendapat follower Instagram Baca Saham berikut ini. Tanpa basa-basi lagi, mari kita bahas saja keempat saham tersebut. Pertama, dari sisi aset. Jika diamati, sampai Juni 2020, INDF masih mempunyai total aset terbesar dengan angka 103,39 T. Sedangkan, aset terkecil berada di ULTJ dengan angka 7,05 T. Namun, apabila membandingkan dengan Desember 2019, dari 4 saham ini hanya Emyor yang mengalami penurunan total aset dengan nominal 0,68 T atau minus 3,57%. Sedangkan, jika melihat dari sisi pertumbuhan, saham ICBP masih mencatat pertumbuhan tertinggi dengan kenaikan total aset sebanyak 4,75 T atau 12,27%. Kedua, dari sisi stok persediaan. Dari data ini bisa dilihat bahwa total persediaan terbesar masih dipegang oleh INDF dengan angka 10,37 T. Sedangkan ULTJ menduduki peringkat terbawah dengan nominal 1,14 T. Apabila mengamati pergerakannya dibanding Desember 2019, ULTJ mencatat pertumbuhan persediaan tertinggi di angka 16,33% atau 0,16 T. Sedangkan, ICBP menjadi satu-satunya saham yang mencatat pertumbuhan negatif di angka 0,02 T atau minus 0,52%. Ketiga, dari sisi total hutang. Untuk total hutang, INDF juga memegang posisi tertinggi dengan angka 46,05 T. Dan ULTJ masih menduduki posisi terendah dengan total hutang 0,84 T. Bagaimana dengan pertumbuhannya? Jika diamati, sampai triwulan 2 2020, ULTJ dan Emyor mencatat penurunan hutang dengan persentase minus 11,58% dan minus 18,07%. Sedangkan, saham ICBP dan INDF mencatat kenaikan dengan persentase 10,39% dan 9,67%. Keempat, dari sisi total ekuitas. Untuk ekuitas, INDF masih juga menduduki peringkat pertama dengan nominal 40,64 T. Namun, sampai triwulan 2 2020, terlihat pertumbuhan terbesar ada pada ICBP di angka 3,42 T atau 13,52%. Sedangkan, saham INDF mencatat pertumbuhan terendah di angka 7,60% atau naik 2,87 T. Kelima, dari sisi total penjualan. Untuk penjualan, tidak lain tidak bukan, masih dipegang oleh INDF dengan angka 39,38 T. Tapi, dari sisi pertumbuhan, saham ICBP masih mencatat pertumbuhan tertinggi di angka 4,11% atau naik 0,91 T. Sedangkan, Emyor menjadi satu-satunya saham yang mengalami penurunan penjualan di angka minus 8,05% atau 0,97 T. Untuk beban pokok penjualan, INDF juga berada di posisi pertama dengan nominal 26,90 T. Masih berhubungan dengan penurunan penjualan, pada pos ini, Emyor juga mencatat penurunan beban pokok penjualan terbesar di angka minus 8,77% atau 0,74 T. Sedangkan anak usahanya yaitu ICBP mencatat kenaikan terbesar dengan persentase 0,68% atau naik 0,10 T. Ketujuh, dari sisi net income. Terkait laba rugi, ternyata INDF tidak lagi menduduki posisi pertama karena ICBP berhasil mencatat laba terbesar di angka 3,37 T. Pencapaian ini bertumbuh sebesar 0,80 T atau 31,13% dibanding periode tahun sebelumnya. Sedangkan saham ULTJ mencatat pertumbuhan terendah di angka 10% atau hanya naik 0,05 T. Namun,
Satu hal yang harus diapresiasi dari keempat saham ini adalah mereka masih mampu mencatat peningkatan laba meski di situasi pandemi pada triwulan 2 2020. Kedelapan, dari sisi valuasi. Untuk PER, valuasi tertinggi ada di saham Emyor dengan angka 29,05 kali apabila menggunakan harga saham 2.440. Hal yang sama juga terlihat untuk valuasi PBV, di mana Emyor mempunyai PBV 5,15 kali. Nah, kamu tentu bisa membandingkan antara valuasi yang ditawarkan dengan kinerja perusahaan yang sudah kita bahas sekilas tadi. Apakah wajar jika Emyor mempunyai valuasi tertinggi? Tulis di kolom komen ya. Berikut ini beberapa kesimpulan yang dapat saya sampaikan. 1. Mayoritas kinerja keuangan seperti total aset, persediaan, total hutang, ekuitas, penjualan, dan beban penjualan didominasi oleh INDF. Hanya dari sisi net income, perusahaan ini kalah jika dibanding anak usahanya ICBP. Bertolak belakang dari hal itu, valuasi PER dan PBV INDF mencatat angka terendah jika dibanding 3 saham lainnya. Kedua, pada triwulan 2 ini, saham Emyor banyak mencatat penurunan kinerja, baik dari sisi aset dan penjualan, meskipun total hutang dan beban pokok penjualannya juga berkurang. Namun, secara valuasi, saham ini dihargai yang paling mahal dibanding ICBP, ULTJ, dan INDF. 3. ULTJ menjadi saham yang mempunyai kinerja keuangan terkecil di antara 3 saham lainnya. Meskipun begitu, dari sisi net income, saham ini cukup bersaing dengan Emyor, di mana ULTJ mempunyai net income 0,55T dan Emyor 0,93T. Dari sisi valuasi, PBV saham ini dihargai yang paling rendah, sedangkan valuasi Emyor dihargai yang paling tinggi. 4. Saham ICBP bisa dikatakan sebagai saham yang mempunyai growth terbaik di triwulan ini, di mana dengan pertumbuhan terbesar dari sisi aset, ekuitas, penjualan, dan net income. Khusus untuk net income, ICBP juga mampu mengalahkan induk usahanya INDF dengan pencapaian laba terbesar di angka 3,37T. Nah, setelah melihat pembahasan detailnya, menurut kamu, di antara 4 saham consumer goods tadi, mana yang paling layak untuk dibeli dan disimpan dalam jangka panjang? Tulis di kolom komen ya. Oh iya, di akhir video ini saya mau menginformasikan bahwa di Analyze Report Triwulan 2 2020, saya membahas saham ULTJ, Emyor, dan ICBP dengan lebih detail. Kamu bisa mengetahui detail pergerakan kinerja ketiga saham tersebut dengan lebih mendalam, karena disertai bedah catatan kaki dan sebab akibat. Selain itu, disertakan juga valuasi harga beli, jual, dan proyeksi dari ketiga saham itu. Jika berminat untuk membeli, silahkan DM di Instagram @bacasaham ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman ya. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Thank you.